Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mandiri dalam sains komutasi yang ketiga dan keempat selama satu semester ini. Saya Muhammad Izzah Fadli, mahasiswa magister program sains komutasi angkatan tahun 2021 ganjil. Oke, saya mulai saja dengan latar belakang dulu gitu ya, masalahnya seperti apa. Jadi memang masalah yang saya hadapi ini berkaitan dengan SCM, Supply Chain Management, yaitu terkait dengan supplier selection gitu ya di perusahaan saya saat ini di Nutrifood Indonesia. Jadi memang untuk uh, bisa tetap kompetitif gitu ya di masa saat ini, kita harus tahu dulu gitu ya bagaimana SCM itu berperan, dan salah satunya itu adalah itu tadi, pemilihan supplier yang tepat. Nah, ini ada dua faktor kunci untuk melakukan itu, yaitu cost reduction dan product quality. Nah, setiap perusahaan tuh punya strateginya masing-masing gitu ya. Ada yang bisa single source, ada multiple sourcing untuk pemenuhan bahan bakunya atau memilih suppliernya gitu ya. Nah, masing-masing punya plus minus, baik yang single sama yang multiple source. Nah, kalau di tempat saya saat ini, yaitu di Nutrifood gitu ya, kita menggunakan prinsip multiple sourcing. Nah, di sini di perusahaan saya gitu ya, salah satu line produksi utama adalah minuman. Dan saat ini kita memproduksi hampir lebih dari 130 jenis minuman gitu ya. Minuman serbuk tentunya. Nah, bahan baku yang paling common atau yang paling utama gitu ya, di antara semuanya, semua bahan baku gitu ya, dan yang paling banyak dipakai untuk minuman ini adalah gula gitu. Nah, masing-masing produk minuman tuh kalau dilihat gitu ya, bisa dibagi jadi dua kelompok. Ada minuman yang hanya bisa diproduksi oleh satu jenis bahan gula, dan ada minuman yang bisa diproduksi menggunakan dua atau lebih jenis bahan baku gula. Jadi bukannya gulanya di mix gitu ya, gula A sama gula B gitu, bukan. Tapi substitusi gitu ya, gula A bisa digantikan dengan gula B atau digantikan dengan gula C gitu. Nah, tadi seperti yang saya bilang gitu ya, kami menggunakan multiple source, ada 6 jenis bahan baku, masing-masing bahan baku disuplai oleh masing-masing supplier. Jadi ada 6 supplier nih yang mensuplai masing-masing jenis gula gitu ya. Dan tentunya spesifikasinya berbeda-beda dan harganya juga berbeda-beda antar supplier itu. Nah, pada penelitian ini ada 3 masalah utama yang diselesaikan, yaitu memilih suppliernya, lalu menentukan banyak bahan baku yang harus dibeli per masing-masing supplier. Lalu juga kita akan nanti ada proses matching gitu ya, menentukan bahan baku mana yang harus digunakan untuk memproduksi setiap produk. Jadi nilai kebaruannya ada di poin 3 ini gitu ya. Jadi kalau dilihat di jurnal-jurnal tentang optimisasi, itu biasanya mentok cuma sampai 2 doang gitu ya. Nah, ini yang ketiga ini adalah kita menentukan nih, nanti setelah kita beli gitu ya, bahan baku mana nih yang harus digunakan untuk produksi setiap produk gitu ya. Dan yang menariknya juga gitu ya, nanti kita akan membuat strategi pembelian itu tiap minggu, dan nanti juga akan matchingnya juga uh, bahan apa, gula mana gitu ya untuk ke produk mana, itu juga per minggu gitu ya. Jadi nanti nilai kebaruannya di sana untuk 130 jenis produk itu. Nah, tujuannya apa di sini? Tentunya kalau untuk optimisasi itu pasti ada objective function gitu ya, yaitu total biaya pembelian seminim mungkin. Nah, tapi ya tetap harus memenuhi kebutuhan yang ada pada periode tertentu. Jadi nanti kita masuk ke sini adalah model optimisasi gitu ya. Nah, ini rencana kerja yang sudah ditetapkan oleh dosen pembimbing di awal studi sains komutasi. Jadi mungkin untuk yang kali ini belum masuk ke tahap codingnya atau belum masuk ke bidang komputasinya dulu. Nah, ini rencana judul tesisnya jadinya gini, ada optimisasi dan computational model gitu ya, untuk supply selection, order allocation, sama incorporating raw material characteristic. Dan ini rencana outputnya ya untuk penelitian mandiri 3 dan 4. Jadi memang belum sampai ke codingnya, karena di sini yang paling penting ditekankan adalah yang pertama, datanya nanti seperti apa, lalu mendokumentasikan production system gitu ya. Jadi sistem produksinya gimana?
Karena kalau kita sudah tahu sistem produksi gimana, kita baru bisa masuk ke yang keempat, yaitu bikin model optimisasinya, gitu ya. Nah, ini saya mulai saja dulu untuk yang pelatihan mandiri 3, yaitu dokumentasi sistem produksi, gitu ya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan detailnya, gitu ya, sistem produksi yang ada di Nutrifood. Jadi saat ini nih, kalau kita ingin memilih supplier, gitu ya, dan menentukan kuantitas pembelian, selama ini kita melakukannya secara manual, gitu ya, yang dilakukan secara mingguan, gitu ya. Jadi apa namanya, ada satu departemen di pabrik namanya PPIC, Production Planning and Inventory Control. Jadi mereka melihat tuh, misalkan mereka ingin merencanakan bulan depan mau belanja gula apa dan berapa, gitu ya. Nah, mereka lihat tuh sebulan ke depan kira-kira nih data-data yang terkait itu apa aja, gitu ya. Lalu mereka coba hitung manual. Nah, di sini hitungannya itu cuma sampai yang tahap 2 tadi, gitu ya. Cuma nentuin mau produk apa, mau belinya di mana dan berapa, gitu ya. Nah, itu mereka belum sampai ke tahap pemasangan alokasi tadi ya. Jadi misalkan kalau udah dibeli nih si gula A ini nih buat produk mana, nah itu belum sampai sana. Dan itu potensi loss sales-nya juga gede, gitu ya. Karena tiba-tiba pas udah dibeli tapi ternyata pemasangannya kurang tepat, akibatnya loss sales, gitu ya. Nggak bisa produksi, gitu ya. Sayangnya seperti itu. Dan ini juga perhitungan ini prosesnya cukup lama karena kan dilakukannya manual, gitu ya. Nah, rencananya dari tesis ini adalah kita bikin model optimisasinya, lalu nanti kita akan solve menggunakan komutasi, sehingga nanti saat diimplementasikan ke PPIC, gitu ya, 3 proses utama tadi itu bisa dilakukan secara cepat dan tepat, gitu ya. Jadi ya efisien dan cost yang ada bisa ditekankan lebih baik lagi, gitu ya, ditekan lebih baik lagi. Untuk rangkaian produksi sendiri sebenarnya simplifikasinya seperti ini. Jadi ada praproduksi, produksi dan pasca produksi, gitu ya. Nah, project ini atau tesis ini sangat heavy sekali di bagian di praproduksi ini, gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang, gitu ya. Jadi setiap kita memproduksi satu produk, gitu ya, kita menggunakan banyak sekali bahan baku. Tapi tadi ya, bahan baku utamanya tuh ada satu tuh yang paling sering digunakan, itu gula. Nah, saat ini kita memesannya itu secara langsung setiap bulan, gitu ya. Jadi awal bulan itu kita udah pesan, gitu ya, ke supplier tertentu dengan jumlah tertentu. Tentunya pemesanan ini kita sesuaikan dengan apa? Yang pertama, demand atau forecast masing-masing produk, gitu ya. Tadi yang saya bilang ya, tiap minggu itu ada yang namanya itu data demand atau forecast. Jadi minggu pertama misalkan ada kebutuhan produk A, gitu ya, sekian batch, produk B sekian batch, sekian produk C, dan seterusnya sampai 130 produk, tuh ya. Sekian batch produk lah ibaratnya seperti itu. Itu nanti tiap minggu tuh ada. Lalu yang berikutnya, pemesanan juga disesuaikan dengan existing stock yang ada, gitu ya. Jadi kita juga cek nih secara stok bahan bakunya masih ada nggak, gitu ya. Kalaupun ada berapa. Nah, itu kan juga kita harus sesuaikan juga, gitu ya. Jangan sampai kita beli ternyata stoknya masih banyak, gitu ya. Atau stoknya udah habis tapi kita malah nggak beli, gitu. Nah, itu juga. Lalu juga ada minimum order per jenis bahan baku yang ditetapkan supplier. Jadi kan nggak mungkin dong kita belinya eceran ke supplier, gitu ya. Pasti kan belinya dalam tonase tertentu, gitu ya. Dan itu sudah ditetapkan di perjanjian kerjasama antara Nutrifood dengan supplier, gitu ya. Nah, ternyata ini ada juga informasi terbaru nih pada saat awal mengerjakan tesis, gitu ya, di awal semester 1. Informasi ini belum belum muncul. Nah, sekarang ternyata ada perubahan di tahun ini, gitu ya. Bahwa di sini pemilihan bahan baku, gitu ya, harus berasal dari minimal 2 supplier. Jadi misalkan di bulan tertentu nih kan ada 6, gitu ya. Nah, kita harus beli minimal dari 2 supplier. Itu buat apa? Itu untuk menjaga keamanan pasokan. Jadi jangan sampai kita hanya membeli dari satu supplier, lalu tiba-tiba supplier itu bermasalah, gitu ya, sehingga ya barangnya nggak ada, gitu. Jadi lost sales itu. Makanya ini tuh minimal 2 supplier ini untuk menjaga agar kalau seandainya satu supplier bermasalah, kita tetap bisa melanjutkan produksi, gitu ya. Lalu yang kedua, nah di sini pembelian bahan baku, gitu ya,
harus memenuhi proporsi portofolio yang ditetapkan di awal tahun. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan kontrak kerjasama bisnis gitu ya, antara Nutrifood dengan para supplier. Jadi misalkan tadi ada 6 gitu ya, di awal tahun ini kita sudah tetapkan untuk supplier A kita akan membeli sekian persen, supplier B sekian persen, supplier C sekian persen, dan seterusnya sampai supplier ke-6. Nah, ini persentasenya ini sudah ditetapkan, dan ini kita menghitungnya itu dari forecast 1 tahun ke depan. Misalkan 1 tahun ke depan nih, kita forecastkan misalkan kita ingin memproduksi sekian ton gitu ya, sekian ton produk gitu ya secara total. Nah, itu kita udah bagi-bagi tuh. Misalkan kita produksi 100 ton nih produk gitu ya. Oke, nanti kebutuhan gulanya itu nanti akan dipasok oleh misalkan 30% dari si A gitu ya, 20% dari si B gitu ya. Lalu sisanya nanti dibagi merata untuk C, D, E, dan F gitu. Nanti seperti itu, misalkan seperti itu. Jadi memang sudah ditetapkan secara bisnis di awal. Nah, terkait pengiriman sendiri gitu ya. Nah, yang menarik adalah pengiriman ini dilakukan 4 kali dalam sebulan gitu ya. Jadi dikirimnya tiap minggu nih gitu ya. Jadi kita pesannya untuk 1 bulan, tapi dikirimnya ini tiap minggu. Dan pengirimannya gitu ya, berapa banyaknya harus dikirim gitu ya. Nah, itu fleksibel gitu ya. Jadi kita pesannya sebulan, dikirimnya tiap minggu. Besaran pengirimannya itu kita buat fleksibel, terserahnya Nutrifood kita mau berapa-berapa gitu ya. Apakah mau gede di minggu pertama, minggu kedua, atau mau dibagi rata, atau digedekan di akhir ya terserah gitu ya, nggak masalah. Tapi di sini ada kondisi bahwa waktu pengiriman dan inspeksi gitu ya adalah 17 hari setelah pemesanan gula gitu ya. Jadi misalkan nih gulanya itu datang gitu ya, misalkan tanggal 1 datang gitu ya. Nah, itu tuh tidak bisa langsung di apa namanya digunakan gitu ya. Ada inspeksi dulu, kita nyebutnya QC gitu ya, keamanan pangan. Jadi harus dipastikan dulu, dikarantina dulu gitu ya, dikarantina dulu, lalu nanti ada pengecekan, dipastikan bahwa memang gulanya itu aman untuk dikonsumsi gitu ya, diproduksi gitu. Jadi ada 17 hari lah proses seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin melakukan tanda kutip produksi untuk bulan ke depan gitu ya, kita nggak bisa langsung kirim di minggu pertama gitu ya, kita harus kirim di 17 hari sebelum minggu pertama gitu ya. Atau ya kita bisa bilang sebulan sebelum gula tersebut digunakan, kita harus melakukan perencanaan pembelian. Nah, misalkan gini nih, ini ilustrasi sederhana gitu ya. Misalkan untuk bulan depan gitu ya, kita diperkirakan ada 400 ton gitu ya. Existingnya itu ada 50 ton. Nah, oleh karena itu kita perlu pesan sebanyak 350 ton gitu ya. Nah, misalkan dilakukan 4 kali. Nah, misalkan pada minggu pertama sesuai dengan data demand gitu ya. Nah, itu diperkirakan kita ada kebutuhan 100 ton gitu ya. Oleh karena itu ya udah pengiriman pertama kita kirim 50 ton aja. Lalu pada P2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini terserah nih kan, bisa fleksibel tergantung di mana juga gitu ya. Misalkan lokasi ini ya udah kita bikin proporsional 100 ton gitu ya. Nah, makanya nanti pada saat model optimisasi kita akan bikin constraint-nya juga terkait hal ini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau digambarkan dalam historical gitu ya, atau timeline seperti ini. Jadi stok awalnya 50 ton, lalu kita butuh 400. Nah, itu dikirim tuh minggu pertama, minggu kedua, 3, 4, dan seterusnya. Nanti di akhir bulan gitu ya, akan ada perhitungan gitu ya. Masih ada sisa nggak gitu ya? Kalau ada sisa, nah itu akan diikut sertakan untuk produksi di bulan berikutnya gitu. Ini ilustrasi sederhananya gitu ya. Nah, ini juga ada informasi terkait jenis bahan baku nih gitu ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa saat ini ada 6 jenis bahan baku dipesan ke 6 supplier berbeda. Tadi ya di awal-awal sudah saya infokan juga bahwa sebagian kecil produk hanya bisa diproduksi oleh satu jenis bahan baku, sedangkan sebagian besar lainnya itu dimungkinkan untuk diproduksi dengan 2 atau lebih jenis bahan baku. Dan ini kebutuhan bahan bakunya sama gitu ya. Misalkan produk A gitu ya, dia diproduksi itu dia butuh bahan baku yang pertama X1 sebanyak 1 ton.
Nah, kalau mau diproduksi dengan X2 gitu ya, bahan baku substitusinya, nah dia juga butuh 1 ton juga gitu ya. Jadi disubstitusi tapi tonasenya gitu ya atau kebutuhan itu sama gitu ya, nggak beda-beda gitu. Misalkan kalau pakai X1 1 ton, X2-nya jadi 1,5 ton itu enggak, tetap sama ya. Lalu untuk pemilihan bahan baku, nah tadi ya kita kan juga butuh minimum order. Nah, minimum order ini juga merupakan pembulatan gitu ya. Jadi kalau misalkan minimum ordernya itu 10 ton, maka kita itu boleh belinya itu 11 ton gitu ya. Nggak boleh 10,5 ton, nggak boleh. Jadi ditetapkan 1 ton ke atas gitu. Terus harga masing-masing jenis bahan baku berbeda-beda. Dan ini menariknya adalah perbedaannya itu tiap bulan berbeda-beda. Karena ini komoditas, jadi memang harganya berubah-ubah gitu ya dengan cepat. Jadi ini tadi ya lama pengiriman dan inspeksi gitu ya, itu setiap supplier sama, gitu. Tidak ada perbedaan. Nah, ini adalah timeline pengadaan bahan bakunya yang lebih kompleks gitu ya. Nanti pada saat kita membuat model optimisasi, nah ini akan sangat bergantung pada grafik ini gitu ya. Ini saya coba zoom aja. Nah, ini adalah garis minggu ya, week 0 itu week 0 gitu ya, week 1, week 2 terus sampai week 6 ya. Jadi kita mulai dari week 0 dulu gitu ya. Jadi PPIC ini ya, mereka udah bikin nih perencanaan pembeliannya gitu ya. Bahan bakunya berdasarkan forecast pada minggu 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Ini 3, 4, 5, 6. Tadi seperti saya bilang ya, ada 17 hari kerja gitu ya. 17 hari gitu ya. 17 hari, makanya itu nanti kita mulai dari week 3, bukan dari week 1. Nah, lalu di week 1 gitu ya. Nah, itu udah dikirim tuh. Barang sudah dikirim. Nah, di sini nanti berapa banyak yang dikirim itu harus juga kita perhatikan saldo yang ada gitu, existing stock, dan kapasitas gudang gitu ya. Jangan sampai udah mana stoknya masih ada, kapasitas gudangnya penuh. Nah, ini kan berarti bermasalah gitu ya. Ini model optimisasinya nanti akan ada concern di sana. Dan ini tentunya juga ada pemakaian BB dari cycle bulan sebelumnya gitu ya. Lalu kita lihat lagi nih, di week 2 juga sama nih. Bahan baku yang kedua, pengiriman kedua masuk gitu ya. Nah, kita lihat juga nih saldonya gimana dan kapasitas gudangnya gimana gitu ya. Dan juga tentunya sudah ada pemakaian bahan baku dari cycle sebelumnya. Nah, di week 3 bahan baku ketiga masuk lagi nih. Nah, tapi di sini kita udah bisa lihat nih bahwa bahan baku pada pengiriman pertama itu bisa digunakan sekarang. Gitu ya. Nah, nanti tuh ada tuh, udah bisa digunakan. Nah, nanti saldonya tuh nanti berapa gitu ya. Nanti week 4, nah itu pengiriman BB keempat udah masuk, dan di sini juga BB kedua udah bisa digunakan gitu ya. Lalu di week 5 bahan baku ketiga bisa digunakan. Dan nanti di week 6 bahan baku keempat bisa digunakan gitu. Jadi memang ada jedanya sekitar 2 minggu tadi ya, 17 hari gitu ya. Nah, ini terkait substitusi bahan baku, ini seperti apa aturannya? Jadi setelah kita tanya nih ke tim R&D gitu ya, bedanya apa sih gitu ya untuk jenis-jenis gula dari masing-masing supplier. Jadi kalau derajat rasa dan ukuran partikel itu sudah sesuai dengan standar. Maka tadi saya bilang kalau produk A itu bisa diproduksi dengan gula 1 dan gula 2, masing-masing butuh tonase yang sama gitu ya, tidak berbeda. Karena memang derajat rasa dan partikelnya itu sama gitu ya, standar gitu. Lantas perbedaannya apa? Kenapa hanya ada yang boleh pakai satu jenis gula, sementara yang lain itu boleh disubstitusi? Nah, bukan salah satu sih, satu-satunya perbedaan yang mendasar itu adalah warnanya. Ada warna yang cerah dan warna yang gelap. Nah, ini kan juga akan berpengaruh pada uh, warna minumannya gitu ya. Gitu. Jadi memang satu-satunya perbedaan itu hanya di warna saja. Nah, ini contoh ya. Misalkan 1 bulan kita pengen produksi ABC gitu ya. Kita bisa pakai X1, X2, X3. Nah, tapi karena kita harus menggunakan minimal 2 jenis bahan baku, maka alternatifnya apa aja nih? Nah, ini kita bisa pilih X1, X2, X1, X3, X2 atau X3, dan membeli semuanya gitu ya. Ini juga bisa seperti ini. Lalu ini case 2 nih, contoh yang kedua. Misalkan untuk bikin produk A gitu ya, kita bisa pakai X1, X2. Yang B kita bisa pakai X1, X3. Kalau kita harus
bisa mempertimbangkan alternatif kita beli X1 X2 gitu ya, atau X1 X3 gitu. Atau ya X2 X3 gitu ya, ini seperti itu juga bisa. Tapi kalau misalkan kita membeli semuanya gitu ya, kita beli X1 X2 X3 masing-masing 100 unit juga boleh gitu ya, nggak masalah gitu ya, tidak melanggar aturan karena kan minimal 2 jenis gula gitu ya. Nah tapi tentunya kalau kita beli semua ini sudah pasti tidak optimal gitu ya, karena pasti costnya yang dikeluarkan lebih besar gitu ya dibandingkan kebutuhannya. Nah untuk data yang digunakan seperti apa, data inputnya gitu ya. Tadi saya bilang tadi setidaknya ada tiga data input. Yang pertama itu data spek bahan baku, ada harganya gitu ya, bisa rupiah per kilogram atau rupiah per ton nanti ya. Lalu ada minimum order quantity yang tadi saya bilang integer itu. Lalu ada lead time pengiriman yang 17 hari. Lalu stok terkini di gudang nih ada berapa stoknya gitu ya. Lalu nanti ada proporsi order tahunan dalam persen gitu ya. Nah, nanti ini mungkin kalau di awal tahun nggak masalah gitu ya, kita bisa pesan dari mana aja gitu ya, dibebaskan. Tapi ingat ya, karena ada proporsi nanti akan sulit nanti dari tengah tahun ke akhir tahun, karena kita harus bikin pas gitu ya, kita bikin matching proporsinya tuh jangan sampai melebihi atau kurang gitu ya, karena ini terkait sekali dengan kerjasama gitu ya. Tentunya kalau kita kerjasama dengan bisnis gitu ya, kerjasama bisnis itu kita harus mengikuti kerjasama itu, jangan sampai dilanggar gitu ya, itu tidak baik ya. Lalu ada data komposisi bahan baku per produk gitu ya, kayak formula atau resepnya gitu ya, dan juga ada data demand mingguan gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini nih, ini data bahan baku ya, ada bahan baku 1 sampai bahan baku 6, stok yang sekarang tuh seperti apa, minimum ordernya itu berapa gitu ya, ada lead time, ada harga, dan ada proporsinya gitu ya. Lalu ada komposisi bahan baku nih ya, misalkan ada bahan baku 1, ini contohnya cuma 8 ya, 1, 2, 3, sampai 8, tentunya ada 130 nanti gitu ya. Nah ini contohnya, jadi maksudnya itu gimana sih gitu ya. Jadi ini contoh kalau untuk bahan baku untuk finish good 1 gitu ya, dia itu bisa menggunakan bahan baku 3 atau bahan baku 6. Makanya di sini bahan baku yang digunakan itu 2 gitu ya. Ada juga nih produk nih kayak finish good 4 nih, dia bisa menggunakan 5 bahan baku nih, bisa bahan baku 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Dan ada juga yang unik nih kayak finish good 7 dan finish good 8, dia hanya bisa diproduksi menggunakan satu jenis gula saja gitu ya. Nah lalu ini juga ada data demand mingguan nih per produk ya. Jadi contoh misalkan untuk finish good 1 pada week 1 atau minggu pertama itu dia dibutuhkan 8 batch, week 2 itu 2 batch, week 3 3 batch, week 4 itu nanti 5 batch. Dan ini ada kebutuhan bahan baku per batch gitu ya. Misalkan satu batch itu dia butuh 640 gitu ya. Nah nanti ini tentunya kita matchingkan dengan data sebelumnya gitu ya. Jadi finish good 1 itu dia tuh butuh gulanya tuh gula apa aja. Nah nanti ketahuan di sini nih, dia butuh gula apa, berapa batch per minggu butuhnya, dan berapa banyak per batch gitu ya. Nanti kita akan konversi, kita akan bikin lagi satu database baru, yaitu data penggunaan bahan baku untuk tiap minggu ya, dari per masing-masing finish good ini. Nah dari uraian yang sebelumnya gitu ya, dari sistem produksi yang tadi, kita akan membuat model optimisasinya gitu ya. Kita akan membuat model optimisasinya seperti apa. Nah tadi ya yang saya bilang tadi, jadi ini masalahnya ini tidak hanya menentukan supplier mana dan beli berapa. Nah kita kan tahu tuh ya, untuk masing-masing finish good itu ada kebutuhan gula per gulanya gitu ya. Per masing finish good tuh dia butuh gula apa sih gitu ya, dan berapa. Nah ini nanti yang akan kita matchingkan gitu ya, kita akan alokasikan. Harusnya setelah kita beli nih, nah nanti siapa nih gula apa gitu ya akan masuk ke produk yang mana. Nah nanti akan seperti ini. Lalu kita akan coba bikin modelnya ya dari sini. Nah ini parameter-parameternya, misalkan kita notasikan gitu ya. M adalah himpunan semua minggu gitu ya. P1 sampai P6 adalah himpunan produk di semua minggu gitu ya. Tentunya ada 6 karena kan walaupun nanti dikirimnya itu dikirimnya di minggu pertama, kan tentunya kan dia baru bisa digunakan di minggu 3 tadi ya, 3, 4, 5, 6.
Tapi di week 1 dan 2 itu sudah ada produksi kan ya. Kan nggak mungkin dong week 1 week 2-nya tuh kita nggak ada produksi gitu ya. Tentunya sudah ada produksi dan di sana tuh kan pasti menggunakan stok gula di sebelumnya dan ini juga harus kita perhitungkan. Nanti ada P-topi gitu ya. P-topi adalah himpunan produk yang menggunakan minimal 2 jenis gula. Ada P-dot gitu ya. P-titik adalah yang hanya menggunakan satu jenis gula aja. G ini himpunan bahan baku. D itu adalah demand-nya gitu ya. Demand di bulan pencernaan yaitu week 3 dan 6. Max cap adalah max capacity ya, kapasitas gudang bahan baku. Lalu ada PRK gitu ya. Di sini ada proporsi portofolio per gula gitu ya. Lalu ada GIJK, yaitu kebutuhan bahan baku dalam ton untuk produk I pada week K gitu ya. Nah, ini nanti data yang diturunkan dari database yang ada gitu ya. Lalu CK itu adalah bahan baku harga bahan baku untuk gula K per ton. Lalu ada epsilon ya. EK adalah minimum order quantity. Lalu ada D2K gitu ya. Ini adalah total bahan baku yang dibutuhkan pada week 2 dan ini Z1 ZIK gitu ya. Ini adalah stok level bahan baku K di akhir week 1. Nah, ini variabel keputusannya yaitu variabel pertama kita akan menentukan XK. XK adalah banyaknya bahan baku yang dibeli gitu ya secara keseluruhan gitu ya. Tentunya XK ini harus bulat positif gitu ya dan harus lebih besar dari minimum ordernya gitu ya. Tapi itu tadi kita nggak ada kewajiban untuk beli dari semuanya, minimum harus kita beli dari 2 aja. Nah, ini sebagai trik dalam penulisan modelnya. Nah, ini kita bisa tuliskan XK itu 0 atau XK itu kan harus di antara max capacity ya, nggak boleh melebihi kapasitas dan harus di atas minimum order. Nah, oleh karena itu kita di sini ya kita bisa gunakan tambahan variabel YK gitu ya, yaitu YK yang biner seperti ini. Nah, lalu juga ini ada XTOPI JK yang tadi itu adalah kalau XK itu adalah kita butuhnya berapa. Kalau XJK ini itu adalah pengiriman bahan baku jenis K di awal week J. Nah, ini dia ini udah kita pecah nih. Kita pecah untuk pengirimannya gitu ya. Seperti ini. Nah, ini juga nih BIJK yaitu proporsi penggunaan bahan baku K dari seluruh kebutuhan bahan baku produk ini di week J. Nah, ini adalah alokasinya gitu ya, gula mana harus masuk ke produk yang mana. Nah, ada ZCK juga yaitu stock level bahan baku di akhir week tertentu gitu ya, karena kan nanti ada saldo gitu ya. Nah, ini nanti akan jadi juga perhitungan nih di constraint-nya gitu ya. Nah, ini constraint-nya atau kendalanya apa aja. Yang pertama ini ya menghubung gitu ya. Ini juga termasuk ke trik di modeling optimisasi gitu ya, agar tadi ya yang binary, yang integer dan continue itu berkaitan gitu ya. Jadi ini untuk setiap K elemen G gitu ya, si XK itu tadi ya demand gitu ya. Tadi dia kan ada demand, Y-nya itu kan tadi yang biner gitu ya. Seperti ini bentuknya. Ini juga bahan bakunya itu yang dipesan itu tidak kurang dari total demand gitu ya di bulan pencernaan. Lalu ini adalah hubungan antara total pembelian gitu ya dengan pengiriman tiap minggu. Nah, ini untuk menjaga komposisi bahan baku yang tadi saya bilang tadi ya. Lalu ada kendala 5 juga, ini untuk menjaga stok level gitu ya, jangan sampai melebihi kapasitas gudang sesaat setelah dia itu sampai sini gitu ya. Nah, ini juga terakhir adalah kendala agar bahan baku ini tidak melebihi proporsi portofolio gitu. Dan ini fungsi objektifnya yaitu adalah kita ingin meminimalkan gitu ya, minimalkan cost yang keluar. Cost yang keluar itu apa sih? Tentunya biaya pembelian ya, biaya pembelian gitu. Jadi CK itu harga dikalikan dengan berapa ton yang dibeli untuk setiap K gitu. Ini referensinya. Oke, mungkin sekian hasilnya penelitian mandiri yang ketiga dan keempat ini.
Semoga hasilnya cukup lah ya Pak ya untuk kuliah ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.